Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Dosadi Rahmat. Saya dari D3 Perhotelan Pondok Cabe. Di sini saya akan mengerjakan tugas mandiri sesi kelima, mata kuliah kreativitas pengolahan roti dan kue tentang Introduce Equipment and Tools in Pastry. Yang pertama, klasifikasi peralatan dapur pastry. Orang awam mungkin menganggap semua peralatan dapur hanya sebagai peralatan. Namun hal ini berbeda bagi orang-orang yang akrab dengan pekerjaan dapur. Untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan peralatan ini, mereka mengklasifikasikan peralatan dapur pastry menjadi dua, yaitu equipment dan tools. Equipment merupakan klasifikasi untuk peralatan-peralatan yang berukuran besar, yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan atau susah dipindahkan. Klasifikasi ini meliputi peralatan berat, baik itu yang menggunakan tenaga listrik atau tidak. Berikut adalah daftar peralatan yang ada di dalam klasifikasi equipment. Yang pertama itu ada ingredient rack. Peralatan yang satu ini kurang lebih sama seperti rak-rak dapur pada umumnya. Namun, dalam dapur pastry, rak seperti ini lebih memiliki ruang-ruang untuk menyimpan bahan-bahan yang berbeda. Kehadiran ingredient rack sangatlah penting untuk dapur pastry. Karena adanya rak ini, bahan-bahan bisa lebih tersimpan dengan rapi, yang juga untuk menjaga kualitasnya. Yang kedua itu ada marble table. Meja ini terbuat dari marmer, yang mana berfungsi untuk mengelola dessert seperti coklat dan lainnya. Yang ketiga, working table. Meja lainnya yang penting berada di dapur pastry adalah working table. Sebuah meja kerja yang berbahan dasar stainless steel agar tidak berkarat dan mengurangi kualitas pengolahan. Yang keempat itu ada dough mixer. Seperti namanya, alat yang satu ini merupakan peralatan dapur pastry yang digunakan untuk mengaduk adonan. Dengan tenaga mesin ini, juru masak tidak perlu repot-repot menggunakan tenaga manusia. Yang kelima itu ada dough divider. Mirip-mirip seperti dough mixer, alat ini berfungsi untuk membagi adonan, khususnya adonan roti. Yang kelima itu ada dough setter. Alat pengolahan adonan lainnya adalah dough setter. Alat ini berfungsi untuk menipiskan adonan, khususnya pada adonan pastry. Yang keenam ada proofing cabinet. Untuk membantu mengembangkan adonan roti, dapur pastry selayaknya memiliki proofing cabinet. Alat ini berfungsi untuk menjadi tempat penyimpanan adonan roti, yang mana juga membantu untuk mengembangkan adonan. Yang ketujuh ada dishwasher machine. Selain untuk pengolahan bahan, alat yang sangat wajib adalah dishwasher machine. Dengan ini, peralatan-peralatan yang telah digunakan bisa segera dicuci dan digunakan kembali. Yang ke-8 itu ada oven. Dapur pastry juga wajib memiliki oven, karena banyak hidangan pastry yang harus dipanggang. Yang ke-9 itu ada cooling rack. Alat ini berfungsi sebagai penyimpanan sekaligus membantu mendinginkan hidangan yang baru saja matang. Yang ke-10 ada bread slicer. Urusan potong-memotong, khususnya untuk roti atau sejenisnya, dapur pastry selayaknya menggunakan bread slicer untuk lebih mengefektifkan waktu dan tenaga. Yang ke-11 itu ada deep fat fryer. Alat ini merupakan alat penggorengan yang mampu menampung minyak dalam jumlah banyak. Umumnya, alat ini untuk menggoreng kentang atau sejenisnya. Selanjutnya ada salamander. Mirip dengan oven, alat pemanggang yang satu ini khusus untuk memanggang pizza. Lalu ada stove. Alat yang juga wajib ada di dalam dapur pastry adalah stove. Alat ini memerankan fungsi penting untuk memasak hidangan.
Kemudian ada sink. Selain sudah adanya dishwasher yang berfungsi untuk mencuci piring, dapur pastry juga wajib memiliki sink atau tempat mencuci untuk mencuci bermacam peralatan ataupun bahan. Lalu yang terakhir ada walk-in refrigerator. Alat ini merupakan sebuah lemari pendingin yang dapat mengatur suhunya sendiri. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga kualitas bahan-bahan yang sudah rusak. Kemudian yang kedua adalah tools. Tools merupakan klasifikasi alat-alat ringan yang mudah dipindahkan dan dibawa-bawa. Banyak dari alat-alat dalam klasifikasi ini yang berperan penting dalam pengolahan dessert karena saling melengkapi dengan fungsi equipment. Berikut adalah daftar peralatan yang ada dalam klasifikasi tools. Yang pertama ada balloon whisk atau pengocok telur manual. Selain mixer, balloon whisk merupakan satu peralatan wajib yang Anda miliki ketika hendak membuat kue. Alat ini bisa digunakan untuk membuat krim, telur, adonan, susu, dan masih banyak lainnya. Pilihlah balloon whisk yang ujungnya cukup lentur saat digunakan. Yang kedua itu ada bread knife atau pisau roti. Bread knife atau pisau roti adalah alat potong berukuran panjang dengan bagian bawah pisau yang tidak terlalu tajam dan bergerigi. Gerigi-gerigi halus tersebut berfungsi agar kue atau roti tidak hancur atau menghasilkan banyak remahan saat dipotong. Kemudian ada lemon squeezer atau pemeras lemon. Alat ini yang biasa digunakan untuk memeras lemon dan untuk memisahkan lemon dari bijinya. Kemudian ada cheese grater atau pemarut keju. Cheese grater adalah mesin yang berfungsi untuk memarut keju, di mana hasil parutan yang dihasilkan kecil-kecil atau permesan. Biasanya parutan keju ini untuk taburan atas kue, donat, atau kue lainnya. Selanjutnya ada scale atau timbangan, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Lalu ada gelas ukur. Gelas ukur merupakan suatu alat gelas berbentuk tabung atau silinder yang memiliki skala pengukuran dan berfungsi untuk mengukur volume suatu zat cair. Sesuai namanya, bahwa fungsi utama gelas ukur adalah untuk mengukur volume. Selanjutnya ada mold atau cetakan roti. Biasanya digunakan untuk roti tawar dan ketika penutupnya cetakannya dibuka, maka dapat menghasilkan roti tawar yang disebut open top. Lalu ada wooden spatula. Spatula kayu ini digunakan untuk membuat adonan yang sifatnya cair, seperti mencairkan mentega, mencairkan coklat, dan bahan cair lainnya. Selanjutnya ada scraper atau pengeruk adonan. Alat yang dipakai untuk modif kue, terutama untuk mendekorasi pinggiran kue, karena alat ini mempunyai dua sisi yang bergerigi. Lalu ada dough cutter atau pemotong adonan. Alat ini digunakan untuk memotong adonan roti. Selanjutnya ada whisking bowl atau mangkuk untuk mengocok. Gunanya untuk mengocok adonan, telur, krim, membuat mayones atau saus. Lalu ada rolling pin. Rolling kayu untuk menipiskan adonan. Alat utama dalam pembuatan beberapa jenis produk pastry and bakery, misalnya puff pastry, Danish pastry, croissant, pie, cookies, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pastry cutter atau pemotong adonan berbentuk pisau dengan roda. Lalu ada Danish pastry cutter, seperti pastry cutter, namun dalam skala yang lebih besar. Lalu ada croissant cutter atau pemotong adonan croissant. Selanjutnya ada pastry bag atau piping bag, kain atau plastik berbentuk segitiga yang dipakai untuk adonan yang akan dihias atau dicetak yang berupa kantung plastik yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada spuit atau alat untuk menghias, merupakan alat dekor yang paling penting ketika akan menghias kue. Spuit tersedia dalam berbagai ukuran dan variasi.
di mana masing-masing ujungnya memberikan bentuk hiasan yang berbeda. Kemudian ada pastry brush. Kuas dari kayu atau plastik adalah kuas yang digunakan untuk memoles permukaan roti yang akan dipanggang. Lalu ada carving knife. Memiliki bentuk yang hampir menyerupai chef knife, hanya saja lapisan pisau pada carving knife lebih tipis dan ringan dibandingkan chef knife. Bagian ujung pisau lebih runcing dan terkadang beberapa jenis carving knife dibuat lebih melengkung agar memudahkan dalam membuat sebuah bentuk dari buah-buahan. Selanjutnya ada flour sifter atau pengayak tepung. Adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dan memecah tepung yang membuat gelembung udara. Selanjutnya, tepung yang diayak akan jauh lebih ringan dibandingkan tepung yang tidak diayak dan mudah tercampur dengan bahan yang lain saat diuleni. Pengayak tepung secara akurat mengukur jumlah tepung yang dibutuhkan untuk memanggang. Kemudian ada baking tray atau loyang adonan yang digunakan untuk memanggang di oven. Lalu ada pie mold atau loyang untuk adonan pie. Yang terakhir ada can opener, pembuka kaleng. Alat pembuka kaleng yang digunakan untuk membuka kaleng. Dari bahannya itu stainless steel yang berkualitas anti karat. Pembuka kaleng apapun jadi lebih gampang dan cepat. Bentuk yang dinamis dan pas di tangan sehingga tidak perlu menggunakan tenaga yang besar untuk membuka sebuah kaleng. Dalam kesatuan dapur pastry memang dibutuhkan peralatan sebanyak itu. Semua alat yang telah disebutkan memiliki peran penting masing-masing dalam sebuah dapur pastry. Tanpa beberapa alat-alat tersebut, juru masak nantinya pasti akan kesulitan untuk mengolah bahan yang akan dijadikan hidangan. Maka dari itu, semua peralatan tersebut selayaknya ada di dalam dapur pastry maupun bakery. Sekian penjelasan materi Introduce Equipment dan Tools in Pastry dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.